Halo semuanya, selamat datang di Nalaria. Sebagian dari kita mungkin udah nggak asing lagi dengan Pulau Sisilia. Mungkin kalau bagi penggemar sepak bola, khususnya Liga Italia nih, nggak asing lagi dengan Pulau Sisilia karena ada salah satu klub sepak bola, yaitu namanya Palermo, yang ikonik sekali, dengan jersey-nya yang warna pink, dan banyak mengorbitkan penyerang-penyerang bertalenta di Eropa. Sebut aja kayak ada Mauri, ada Luca Toni, ada Pastore kalau boleh kita sebut penyerang, ada Belotti, yang nggak lupa juga ada Cavani dan Dybala. Atau juga ada yang nggak asing dengan Pulau Sisilia karena mafioso Italianya. Karena memang di Sisilia ini, mafia-mafia Itali membangun markas mereka. Walaupun mungkin sekarang kayaknya lebih identik dengan mafia, tapi di zaman dahulu, Pulau Sisilia ini punya peranan yang sangat penting dalam peradaban ilmu pengetahuan muslim di dunia. Jadi kali ini Nalaria nggak akan bahas tentang sepak bola ataupun bahas tentang mafia Italia, tapi kita bakal ngomongin tentang bagaimana Sisilia di bawah kekuasaan dari Kesultanan Islam. Sebelum kita ngomongin gimana Sisilia di bawah Kesultanan Islam, mungkin aku mau ngasih tahu, bagi yang belum tahu, Pulau Sisilia ini merupakan bagian dari negara Italia pada saat ini. Pada zaman dahulu ketika Italia ini masih bernama Romawi, Pulau Sisilia ini juga masih di bawah kekuasaan Romawi. Sampai akhirnya Romawi itu terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Pulau Sisilia itu di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Pada saat yang bersamaan, ada dinasti Umayyah yang berada di Andalusia dan juga dinasti Abbasiyah di Persia pada waktu itu. Kedua dinasti ini merupakan kesultanan muslim yang cukup kuat di masanya dan bahkan kekuatannya itu bisa menyamai dari Imperium Bizantium ini, yang dimana Imperium Bizantium ini merupakan representasi peradaban Eropa yang ada di Laut Mediterania. Sedangkan posisi dari Pulau Sisilia ini yang berada di ujung selatan dari Semenanjung Romawi memiliki posisi yang sangat strategis pada masa itu karena menjadi jembatan budaya-budaya bagi negara-negara di sekitaran Laut Mediterania dan juga merupakan lokasi yang strategis baik dalam ekonomi ataupun politik. Maka dari itu, Pulau Sisilia ini menjadi rebutan dari negara-negara yang ada di sekitaran Laut Mediterania. Dan pada saat itu, kekuatan yang menonjol di Laut Mediterania ini adalah Imperium Bizantium dan juga dinasti Abbasiyah. Nah, jadi kapan dan siapa yang tertarik dengan Pulau Sisilia ini? Untuk mengetahui cerita itu, mungkin kita bisa mulai dari peradaban Islam pasca Khulafaur Rasyidin yang diteruskan oleh beberapa pemerintahan yang berganti-ganti. Nah, salah satunya itu adalah dinasti Umayyah. Tetapi pada masa dinasti Umayyah itu sendiri, timbul pemberontakan dan menyebabkan perpecahan di tubuh kaum muslim itu sendiri. Yang kemudian muncul dinasti Abbasiyah yang merebut pemerintahan dan memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Dan dinasti Umayyah itu tadi akhirnya membangun peradaban kembali di Andalusia. Oke, kita tinggalin dulu ya dinasti Umayyah ini. Kita akan ngomongin dinasti Abbasiyah ini. Dinasti Abbasiyah ini memiliki pusat pemerintahannya di Baghdad. Nah, pada suatu masa, wilayah bagian dari dinasti Abbasiyah yang berada di Afrika Utara mendapatkan ancaman dari dinasti Idrisi dan juga serangan dari kaum Khawarij. Pada masa itu, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Sultan Harun al-Rashid. Nah, Sultan Harun al-Rashid berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi ancaman tersebut. Akhirnya Sultan Harun al-Rashid mengirim utusannya untuk meredam kekacauan yang ada di Afrika bagian utara. Lokasi Afrika bagian utara ini merupakan wilayah yang bernama dengan Ifriqiya. Ifriqiya itu sendiri sekarang menjadi negara Tunisia dan sebagian Aljazair. Orang yang diutus oleh Sultan Harun al-Rashid itu bernama Ibrahim ibnu al-Aghlab. Singkat cerita, Ibrahim ibnu al-Aghlab ini berhasil menuntaskan misinya, sehingga kondisi di Ifriqiya itu kembali stabil. Atas dasar keberhasilannya dan juga keloyalitasannya terhadap dinasti Abbasiyah, Sultan Harun al-Rashid memberikan hak otonom kepada Ifriqiya ini yang dipimpin oleh Ibrahim ibnu al-Aghlab ini. Dari sini muncul dinasti Aghlabiyah yang akan memimpin Ifriqiya di tahun-tahun berikutnya. Dinasti Aghlabiyah inilah yang memiliki ketertarikan terhadap Pulau Sisilia.
Siapa yang melirik Pulau Sisilia dari dinasti Aghlabiyah ini? Beliau adalah Sultan ketiga dari dinasti Aghlabiyah, yaitu Sultan Ziyadatullah. Ketertarikan dari Sultan Ziyadatullah ini memiliki momen yang tepat karena di tahun 820 terjadi kemelut di Pulau Sisilia, dipicu oleh salah satu perwira Bizantium yang bernama Eupameus yang melakukan pemberontakan. Nah, ini juga cukup unik nih. Ada dua versi pemberontakan Eupameus ini. Versi yang pertama, Eupameus ini melakukan pemberontakan dan di mana Konstantin yang merupakan gubernur dari Pulau Sisilia melakukan pemberantasan terhadap pemberontakan ini. Eupameus ini terdesak dan kemudian meminta bantuan oleh dinasti Aghlabiyah. Sedangkan versi yang kedua, ketika Eupameus ini melakukan pemberontakan, Raja Michael II mengutus Konstantin untuk melenyapkan pemberontakan di Pulau Sisilia ini. Akan tetapi misi tersebut gagal dan Eupameus menjadi penguasa di Pulau Sisilia. Akan tetapi, dia dikhianati oleh sepupunya sendiri yang bernama Michael dan juga tangan kanannya yang bernama Plato. Merasa terdesak, akhirnya Eupameus meminta bantuan ke dinasti Aghlabiyah. Dari dua versi ini, intinya terjadi pemberontakan di Pulau Sisilia yang dilakukan oleh perwira Bizantium yang bernama Eupameus, dan kemudian ketika Eupameus terdesak, dia meminta tolong dari dinasti Aghlabiyah. Selain itu, dari tahun 821 sampai dengan 827, Imperium Bizantium ini cukup sibuk dengan gejolak yang ada di wilayah negaranya. Terjadi pemberontakan ataupun juga penyerangan-penyerangan. Contohnya saja adalah pemberontakan perwira Bizantium yang bernama Thomas Slav dan juga direbutnya Pulau Kreta di Laut Aegea oleh Muslim Andalusia. Hal ini menyebabkan pasokan bantuan, baik itu logistik ataupun pasukan ke Pulau Sisilia ini terganggu. Sultan Ziyadatullah yang mengetahui hal tersebut tentunya tidak mau melepas momen ini. Akhirnya di tahun 827, beliau mengirimkan armada pasukannya sebanyak 70 armada yang dipimpin oleh Asad bin Al-Furat untuk melakukan penyerangan ke Pulau Sisilia. Mengetahui hal tersebut, tentu Bizantium tidak tinggal diam sehingga timbullah perang yang sangat hebat. Banyak korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Dan tak luput pula, pimpinan pasukan dari dinasti Aghlabiyah ini, Asad bin Al-Furat, gugur di medan perang. Dan akhirnya, beliau diganti oleh Muhammad ibnu Al-Jawari, yang kemudian gugur juga, dan kemudian diganti lagi dengan Zuhair ibnu Al-Ghaus. Tetapi perang ini cukup berhasil di pihak dinasti Aghlabiyah karena beberapa kota di Pulau Sisilia berhasil didapatkan. Mulai dari Mazara, Girgento, Catania, Messina, Siracusa, dan juga Palermo. Perang yang terjadi di Pulau Sisilia ini cukup panjang hingga akhirnya sekitar tahun 900-an baru Pulau Sisilia ini berhasil dikuasai penuh oleh dinasti Aghlabiyah. Nah, sejak dari masa itulah akhirnya Pulau Sisilia ini dipimpin oleh Kesultanan Muslim dari zaman ke zaman, di mana terjadi pergantian dinasti yang memerintah di Pulau Sisilia ini. Dinasti Aghlabiyah ini berkuasa dari tahun 827 sampai dengan 909 Masehi, yang kemudian digantikan oleh dinasti Fatimiyah. Karena di Ifkriyah, dinasti Aghlabiyah ini juga diruntuhkan oleh dinasti Fatimiyah ini, yang konon katanya berasal dari Mesir. Dinasti Fatimiyah ini berkuasa dari 909 Masehi sampai dengan 965 Masehi. Dan kemudian dinasti Fatimiyah ini diteruskan oleh dinasti Kalbiyah hingga akhirnya bangsa Normandia menyerang. Di tahun 1044 Masehi, akhirnya Pulau Sisilia tidak lagi dikuasai oleh Kesultanan Muslim. Ketika Pulau Sisilia ini dikuasai oleh Kesultanan Muslim, di daratan Eropa mulai menuju ke abad ke-8. Tetapi kondisi sebaliknya berada di pihak Kesultanan Muslim, karena ilmuwan dan filsuf-filsuf Muslim berada di masa keemasannya pada masa itu, di mana pusat-pusat ilmu pengetahuan Muslim ada di Cordoba, Andalusia, di bawah Bani Umayyah, dan juga ada di Baghdad, di bawah Bani Abbasiyah.
Disinilah letak Sisilia itu menjadi sangat penting karena berada di tengah-tengah dua kota pengetahuan tersebut, sekaligus menjadi pintu masuk pengetahuan ke daratan Eropa. Karena pada masa itu, banyak karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmu pengetahuan, baik itu dari ilmuwan-ilmuwan ataupun filsuf-filsuf Muslim dan juga Yunani, yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Hal inilah yang dipercaya oleh beberapa ahli menjadi salah satu pondasi kebangkitan peradaban Eropa atau disebut dengan masa Renaissance. Masa Renaissance ini sendiri adalah masa kebangkitan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni budaya di Eropa setelah keterpurukan mereka di abad pertengahan atau bisa disebut dengan abad kegelapan. Adanya Sisilia ini menjadi pintu gerbang masuknya ilmu-ilmu pengetahuan tersebut mungkin saja tidak bisa kita bantahkan, karena Renaissance ini sendiri diawali dari Italia. Salah satu buktinya yang lain, di kota Palermo ada salah satu universitas tertua di dunia yang bernama Universitas Palermo. Universitas ini konon katanya sangat bersaing ketat dengan Universitas Cordoba yang berada di Andalusia, yang telah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan dan juga filsuf-filsuf Muslim yang sangat berpengaruh pada masanya. Sedangkan di kehidupan sosial dari rakyat Sisilia ini sendiri, mulai dari dinasti Aglabia sampai ke bangsa Normandia berkuasa, yang sangat terasa itu adalah toleransi antar masyarakatnya. Karena siapapun yang memimpin di Pulau Sisilia ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih agama yang mereka inginkan. Terlebih contohnya ketika bangsa Normandia menguasai Pulau Sisilia ini, mereka tidak serta-merta membuang semua peninggalan dari dinasti-dinasti Muslim. Banyak cara-cara dari dinasti Muslim yang diikuti oleh bangsa Normandia ini. Mulai dari pembangunan pasukan, mulai dari tata kelola negara, dan bahkan mereka itu sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Salah satu contohnya adalah ada salah seorang polimath yang bernama Muhammad Al-Idrisi. Salah satu keahliannya itu adalah di bidang kartografi. Ketika Andalusia mengalami kekacauan, Muhammad Al-Idrisi ini berlindung di Pulau Sisilia dan tentu saja dilindungi oleh Raja Roger II. Dan kemudian Muhammad Al-Idrisi ini membuat peta yang konon katanya peta terlengkap dan terakurat di masa tersebut. Dan bahkan peta ini menjadi peta patokan bagi seluruh penjelajah bumi. Termasuk Columbus dan juga Vasco da Gama menggunakan peta dari Muhammad Al-Idrisi ini sebagai patokannya dalam berlayar. Selain itu juga, peradaban Islam di Sisilia ini memberikan peninggalan-peninggalan bangunan arsitektur yang bisa kita nikmati sampai pada masa ini. Salah satu kota yang dibangun begitu megahnya itu adalah kota Palermo, dan bahkan menyamai kemegahan kota Cordoba. Bukti kemegahan tersebut bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalannya seperti Palazzo de Norman, Gereja San Giovanni, dan juga Katedral Lucera. Itulah Pulau Sisilia yang terkenal dengan mafianya pada masa sekarang ini, padahal dulu menyimpan sejarah yang amat dekat dengan Muslim dan juga dekat dengan bangkitnya peradaban Eropa. Dan tentu hal itu tidak bisa kita pungkiri karena memang itu adalah fakta sejarah. Oke, sekian video dari Nalaria kali ini. Kalau ada yang mau nambahin, ada yang mau koreksi, ataupun ada pendapat lain, silahkan komen aja di kolom komentar untuk kita berdiskusi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih yang udah nonton video Nalaria. Sampai jumpa di video-video Nalaria selanjutnya. Bye.